Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam itu, bulan menggantung sempurna di atas desa Kalisari. Namun tak ada satupun bintang yang berani menampakkan diri. Udara dingin merambat dari tanah, membawa serta aroma melati layu dan anyir darah yang samar. Di simpang jalan yang lengang, Pak Jaya, seorang penjual sate ayam, tiba-tiba membeku di hadapan sebuah penampakan. Seorang perempuan berparas ayu, namun dengan punggung berlubang menganga, baru saja melahap 100 tusuk satenya. Lalu tiba-tiba semua sate itu keluar begitu saja dari lubang mengerikan tersebut. Mata Pak Jaya membelalak ngeri, lidahnya keluh, dan ia hanya bisa menyaksikan sosok itu tertawa melengking sebelum lenyap ditelan kegelapan. Sejak malam itu, Kalisari tak pernah lagi sama. Sebuah legenda baru lahir, berbisik dari bibir ke bibir, tentang sebuah kebangkitan yang haus akan pembalasan. Dan Pak Jaya adalah saksi bisu pertama dari teror yang baru saja dimulai. Kalisari adalah desa yang damai, setidaknya begitulah yang tampak dari luar. Namun, di balik deretan rumah kayu dan sawah menghijau, tersembunyi sebuah cerita kelam yang tak pernah usai dibicarakan. Pak Jaya, seorang pria paruh baya yang sehari-hari berjualan sate ayam di simpang jalan, selalu menjadi pusat gosip, terutama setelah kejadian mengerikan yang menimpanya. Sore itu, seperti biasa, asap mengepul dari gerobak satenya, menebarkan aroma harum yang menggoda. Ia sibuk mengipasi arang, sesekali melirik jam dinding yang menggantung di tiang listrik. Pelanggannya tak banyak sore itu. Hanya beberapa anak muda yang asik bercengkerama sambil menunggu pesanan. Tiba-tiba, seorang perempuan muncul dari arah jalan setapak yang gelap. Ia mengenakan kebaya putih kusam, rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah. Langkahnya anggun, namun ada semacam aura misterius yang mengelilinginya. Pak Jaya sempat tertegun. Parasnya ayu, pucat, seolah baru saja pulih dari sakit. "Pak, sate ayamnya 100 tusuk," ucap perempuan itu dengan suara lembut, nyaris berbisik. Pak Jaya mengerjap. 100 tusuk? Ini pesanan terbanyak yang pernah ia terima dari pelanggan tunggal. "Wah, banyak sekali, Nduk. Untuk acara apa?" tanyanya ramah, mencoba mencari tahu. Perempuan itu hanya tersenyum tipis. "Untuk dimakan sendiri, Pak." Sebuah jawaban yang aneh, namun Pak Jaya tak ingin banyak bertanya. Rezeki tak boleh ditolak. Ia segera membakar sate-sate itu dengan sigap. Sesekali melirik perempuan misterius yang kini duduk tenang di bangku panjang, membelakanginya. Sambil menunggu, perempuan itu mengeluarkan dompet kulit tua, menghitung uang dengan gerakan yang luwes. Setelah sate siap, Pak Jaya menghitung total harga. Perempuan itu menyerahkan uang dengan jumlah yang tepat, lalu mulai menyantap sate-sate itu satu persatu, dengan lahap. Pak Jaya merasa sedikit lega karena transaksinya lancar. Saat ia berbalik untuk mengambil minuman, ia mendengar suara seperti sesuatu yang jatuh dari kursi. Dengan cepat, Pak Jaya menoleh ke belakang. Disitulah ia melihatnya. Lubang menganga di punggung perempuan itu, memperlihatkan daging dan usus yang bergelantungan. Lebih mengerikan lagi, sate-sate yang baru saja ia makan tiba-tiba keluar dari lubang tersebut, berceceran di tanah. Seketika, Pak Jaya membeku. Lidahnya terasa keluh, napasnya tercekat. Ia ingin menjerit, ingin lari, namun tubuhnya tak mampu bergerak. Perempuan itu menoleh. Wajahnya kini tak lagi ayu, melainkan menyeramkan dengan sorot mata merah menyala. Senyumnya berubah menjadi seringai lebar memperlihatkan gigi-gigi runcing. Tiba-tiba, tawa melengking terdengar, menusuk gendang telinga Pak Jaya hingga ia merasa kepalanya berdenyut hebat. Lalu, sesosok bayangan itu menghilang seketika kilat,
meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung dan gundukan sate berceceran di tanah. Sejak malam itu, Pak Jaya tak mampu lagi berbicara berhari-hari. Hanya menunjuk-nunjuk punggungnya sendiri dengan wajah penuh kengerian. Kejadian yang menimpa Pak Jaya dengan cepat menyebar di Kalisari. Warga berbisik-bisik mengaitkannya dengan legenda sundel bolong yang sudah lama mereka dengar. Pak Budi, seorang bujangan yang bekerja sebagai peneliti sosial dari kota, tiba di Kalisari beberapa hari setelah insiden Pak Jaya. Ia tertarik dengan fenomena mistis yang kerap terjadi di desa-desa terpencil. Dan kasus sundel bolong ini adalah studi yang menarik baginya. Pak Budi menginap di rumah Pak RT, seorang pria paruh baya yang ramah namun juga menyimpan banyak rahasia desa. "Bukan cuma Pak Jaya, Pak Budi," ujar Pak RT suatu malam saat mereka duduk di teras sambil menyeruput kopi. Beberapa warga juga mengeluh sering melihat penampakan, bahkan ada ternak yang mati tak wajar. "Apakah ada kaitannya dengan legenda sundel bolong, Pak RT?" tanya Pak Budi mencatat dalam buku kecilnya. Pak RT menghela napas panjang. "Entahlah Pak, tapi kejadian ini sudah membuat warga resah. Anak-anak jadi takut keluar malam." Pak Budi memulai penyelidikannya. Ia mewawancarai beberapa warga, termasuk Pak Jaya yang masih terlihat trauma. Ia mencoba mencari tahu tentang Ratna, perempuan yang konon menjadi sundel bolong. Namun informasi yang didapatnya sangat minim. Warga enggan membicarakan masa lalu Ratna secara detail, seolah ada ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, ia teringat dengan catatan yang ia baca di perpustakaan. Suatu sore saat Pak Budi berjalan menyusuri jalan setapak menuju gubuk tua tempat Ratna dulu tinggal, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Pohon-pohon di sekitarnya tampak layu, seolah enggan menampakkan kehidupan. Gubuk itu kini tinggal puing-puing. Atapnya ambruk, dindingnya bolong di sana-sini. Saat Pak Budi melangkah masuk, ia menemukan sebuah kalung perak berkarat tergeletak di tanah. Kalung itu berukiran inisial R, sebuah petunjuk yang mungkin menghubungkannya dengan Ratna. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi samar-samar dari dalam gubuk. Pak Budi mengerenyit. Ia yakin tidak ada bayi di sekitar sini. Suara itu semakin jelas, memilukan, seolah-olah bayi itu sedang mencari ibunya. Bulu kudut Pak Budi meremang. Ia tahu ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Pak Budi semakin penasaran dengan kisah Ratna dan bayinya yang hilang. Ia merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa lahir menembus punggung? Dan kemana bayi itu pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang bangsawan kejam yang disebutkan dalam legenda. Setelah beberapa hari mencari informasi dari warga yang lebih tua, akhirnya ia mendapatkan sebuah nama, Raden Arya. Konon, Raden Arya adalah seorang tuan tanah yang berkuasa di Kalisari. Namun ia dikenal kejam dan bengis. Pak Budi berusaha mencari jejak keturunan Raden Arya, namun hasilnya nihil. Seolah-olah keluarga bangsawan itu lenyap di telan bumi setelah kejadian Ratna. Ia menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Tiba-tiba, ia teringat sebuah cerita dari seorang kakek tua yang menyebutkan tentang sebuah sumur tua di belakang kediaman Raden Arya. Sumur itu sudah tidak terpakai dan konon sering mengeluarkan bau busuk. Malam itu, Pak Budi ditemani Pak RT memutuskan untuk mendatangi kediaman bekas Raden Arya yang kini terbengkalai. Bangunan itu tampak megah, namun menyeramkan. Ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon rindang yang menjulur menutupi jendela. Mereka membawa senter dan peralatan seadanya. Saat mereka tiba di belakang rumah, mereka menemukan sebuah sumur tua yang sudah tertutup rapat dengan papan kayu. "Sumur ini sudah lama tidak dipakai, Pak," ujar Pak RT. Suaranya terdengar ragu. Warga takut mendekat. Pak Budi mencoba membuka papan penutup sumur. Tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat, membuat mereka berdua terbatuk-batuk. Dengan hati-hati, Pak Budi menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam sumur.
Di sanalah, di dasar sumur yang gelap, ia melihat beberapa tulang belulang manusia berserakan. Dan di antara tulang-tulang itu, tergeletak sebuah selimut bayi yang lusuh dan sebuah kalung perak dengan inisial R yang sama persis dengan yang ia temukan di gubuk Ratna. Jantung Pak Budi berdebar kencang. Ia tahu ia telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Penemuan di sumur tua itu mengguncang Pak Budi. Tulang belulang itu adalah bukti kuat bahwa ada kejahatan yang lebih besar di balik kisah sundel bolong. Dengan bantuan Pak RT, mereka segera menghubungi pihak berwajib. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terungkaplah sebuah kebenaran yang pahit. Tulang belulang itu adalah sisa-sisa dari bayi Ratna dan beberapa orang lain yang diduga menjadi korban kekejaman Raden Arya. Rupanya, setelah Ratna meninggal, Raden Arya berusaha menutupi kejahatannya dengan membuang bayi Ratna ke dalam sumur dan mungkin juga menghilangkan saksi-saksi lain. Kisah tentang Ratna yang diperkosa dan dikucilkan ternyata hanyalah puncak gunung es dari intrik kejahatan yang lebih dalam. Warga desa yang mengetahui kebenaran ini sangat terkejut. Mereka merasa bersalah karena telah menghakimi Ratna dan mengabaikan penderitaannya. Pak Budi kemudian menemukan dokumen-dokumen lama yang menunjukkan bahwa keluarga Raden Arya memang memiliki sejarah kekejaman dan penindasan terhadap rakyat kecil. Namun, mereka selalu berhasil lolos dari hukum karena kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Setelah pengungkapan ini, Pak Budi kembali ke gubuk Ratna. Ia menemukan fakta bahwa gubuk itu tidak terbakar secara alami. Ini dibakar oleh massa yang marah dan menuduh Ratna sebagai penyihir. Di sana, ia kembali merasakan hawa dingin yang mencekam. Tiba-tiba di tengah kegelapan gubuk, muncul sesosok bayangan putih. Itu adalah Ratna, atau lebih tepatnya, sundel bolong. Wajahnya terlihat sedih, air mata mengalir dari matanya yang kosong. Ia tidak menyerang, hanya menatap Pak Budi dengan tatapan yang memilukan, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Pak Budi merasa merinding, namun ia memberanikan diri. "Ratna," ucap Pak Budi lirih, "kami sudah tahu kebenarannya. Kami minta maaf atas semua yang menimpamu." Sosok itu semakin mendekat, lalu tiba-tiba menghilang meninggalkan aroma melati yang kuat. Pak Budi merasa seolah Ratna telah menemukan sedikit kedamaian setelah kebenaran terungkap. Setelah kejadian itu, pihak berwajib melakukan penggalian lebih lanjut di sekitar sumur tua dan menemukan lebih banyak bukti kejahatan yang dilakukan Raden Arya dan antek-anteknya di masa lalu. Kasus ini kemudian dibuka kembali, dan meskipun Raden Arya sudah meninggal, nama baik Ratna dipulihkan. Warga Kalisari kemudian mengadakan upacara adat untuk mendoakan arwah Ratna dan para korban lainnya. Mereka juga membersihkan gubuk Ratna dan membangun sebuah tugu kecil sebagai tanda penyesalan dan pengingat. Kejadian mistis di Kalisari memang tidak langsung hilang begitu saja. Beberapa warga masih sesekali melihat penampakan sundel bolong, namun intensitasnya berkurang drastis. Kali ini, sosok itu tidak lagi menunjukkan wajah menyeramkan atau perilaku yang mengancam. Ia hanya muncul sekejap, seolah-olah memastikan bahwa keadilan telah ditegakkan. Konon, ia sering terlihat di dekat tugu peringatan, memandang ke arah langit, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang. Kalisari memang kembali damai, namun damai itu kini terasa rapuh. Kisah sundel bolong menjadi pengingat yang tak terhapuskan bagi warga desa, bahwa kezaliman dan aib, meskipun terkubur dalam-dalam, akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Tiba-tiba, suara tangisan bayi yang samar-samar masih terdengar di malam-malam tertentu. Terbawa angin malam, seolah-olah arwah seorang ibu masih mencari anaknya, dan arwah seorang anak masih merindukan pelukan ibunya yang tak pernah ia rasakan. Kebangkitan sundel bolong bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang pencarian akan keadilan dan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan selama hidup. Malam beranjak semakin larut. Di tugu peringatan Ratna, sebuah lilin kecil menyala, memancarkan cahaya redup. Di balik bayangan pohon, sesosok bayangan putih melintas. Namun kali ini, ia tidak membawa aura dendam. Ia hanya sesosok arwah yang lelah, yang akhirnya menemukan sedikit ketenangan setelah bertahun-tahun mencari. Mungkin
di suatu dimensi lain, ia akhirnya bertemu dengan bayinya dan menemukan kedamaian sejati. Namun, di Kalisari, legenda Sundel Bolong akan selalu hidup, menjadi peringatan abadi tentang kekuatan sebuah penderitaan dan kebangkitan yang tak terduga. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.